Kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Pemirsa, kita ke informasi emiten di dalam negeri, di mana PT Sampurna Agro Tbk bergerak cepat untuk memulihkan kinerja produksi sawit setelah mengalami penurunan akibat El Nino. Perusahaan kini fokus pada program replanting dan praktik agronomi modern guna memastikan produktivitas CPO bisa naik signifikan di tahun ini. PT Sampurna Agro Tbk bergerak cepat untuk memulihkan kinerja produksi sawit setelah mengalami penurunan akibat El Nino. Produksi tandan buah segar atau TBS SGRO turun sekitar 22% year on year pada semester 1 2024. Sebagian besar terdampak oleh fenomena El Nino. Perusahaan menargetkan replanting 10.000 hektar dalam setahun, termasuk pada kebun inti dan plasma sebagai fondasi pemulihan produksi secara jangka panjang. Produk strategi Best Agronomy Practice diterapkan guna mendorong produktivitas tanaman meliputi mekanisasi, digitalisasi monitoring, dan pengelolaan irigasi terpadu. Sementara itu, target peningkatan produksi TBS sebesar 5% diharapkan tercapai pada tahun ini, seiring menurunnya hambatan cuaca dan naiknya produktivitas kebun inti. SGRO menyambut positif wacana peningkatan program biodiesel dari B35 ke B40 di 2025. Mandat B40 diyakini akan mendorong permintaan nasional terhadap CPO sekaligus mendukung stabilitas harga dan volume penjualan domestik. Selain mendongkrak produktivitas, SGRO juga memperkuat cakupan pasar dengan ekspor ke Eropa, Asia, dan Timur Tengah sebagai mitigasi terhadap resiko regional. Secara keuangan, bisnis sawit kini mulai membaik dengan pendapatan stabil meski masih menghadapi tekanan volume dan harga. PT Sampurna Agro tampil agresif dengan memfokuskan diri pada replanting skala besar, adopsi teknologi agronomi, serta dukungan dari program biodiesel. Strategi ini diharapkan bukan hanya memulihkan jumlah produksi, akan tetapi juga meningkatkan margin dan daya saing jangka panjang. Capaian di semester 2 dan strategi peluncuran segmen baru akan menjadi ukuran sukses selanjutnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan baja nasional PT Krakatau Steel Tbk mulai memetakan potensi proyek pipa baja bawah laut yang merupakan salah satu fondasi untuk infrastruktur energi dan logistik maritim masa depan. Perusahaan baja nasional PT Krakatau Steel Tbk mulai memetakan potensi proyek pipa baja bawah laut. Anak usaha keras Krakatau Pub Industry selama ini mendukung proyek pipa gas darat seperti Cirebon Semarang tahap 2. Kini perusahaan menyasar proyek pipa bawah laut yang terbentang di pelabuhan dan kawasan industri, bekerja sama dengan mitra potensial lokal serta global seperti PGN atau perusahaan gas negara dan wilayah ribuan ton pasokan untuk infrastruktur LNG di Cilegon. Kerjasama dengan PGN mencangkup infrastruktur land-based LNG, menyediakan fasilitas regasifikasi dan bunkering di Terminal Cigading, Banten. Jika terrealisasi, pipa bawah laut dari KPI bisa menjadi tulang punggung alur distribusi energi di pelabuhan, memicu integrasi logistik dan mendukung ketahanan energi nasional. Pipa laut bukan sekedar pipa pengadaan material, harus memenuhi standar tinggi dalam tekanan, korosi, dan proses instalasi bawah laut. Kelas perlu memastikan konten lokal TKDN tinggi dalam produksi pipa dan menavigasi persaingan impor yang sering menghantui industri baja domestik. Jika berhasil, proyek ini bisa menempatkan KPI sebagai pemain utama pipa bawah laut di kawasan Asia Tenggara. Keras sempat mengalami tekanan finansial, rugi triliunan pada 2024 dan awal 2025. Meski laba bruto sempat positif karena pabrik HSM 1 yang sempat berhenti kini kembali operasional. Namun target strategis untuk aktivitas pipa bawah laut dinilai sebagai bagian dari restrukturisasi yang berkelanjutan. Peluang IPO anak usaha juga disebut sebagai opsi pendanaan untuk percepatan proyek pipa laut. Permintaan global terhadap pipa berkualitas serta dorongan pembangunan energi di kawasan Asia dan Timur Tengah memberi peluang ekspor besar. Jika berhasil mengedepankan standar teknis, KPI dapat bersaing langsung dengan produk impor terutama dari China dan Rusia, serta membuka pasar baru sesuai target keras jadi pusat logistik baja domestik. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk menetapkan target pertumbuhan ambisius di tahun-tahun mendatang dengan memperkuat kinerja ekspor dan memperluas portofolio produk di segmen security digital dan dokumen terintegrasi.
PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk menetapkan target pertumbuhan ambisius di tahun-tahun mendatang. Sebelumnya pada 2023 emiten dengan kode saham JTPE meraih laba bersih Rp266 miliar, naik 57% secara year on year. Memasuki semester 1 2024, perusahaan mencatat laba bersih Rp90 miliar. Meski pendapatan turun, terlihat adanya peningkatan kontribusi segmen security yang mencapai 88%. Sementara itu, ekspor produk komponen paspor dan kartu digital meningkat seiring penandatanganan kerjasama baru senilai $11 juta mendorong porsi ekspor ke 25 hingga 30% dari total penjualan. JTPE optimis mencapai target penjualan Rp2,5 triliun tahun ini, naik sekitar 10% dari 2023 lalu. Sementara itu, strategi utama perseroan mendorong produk bermargin tinggi seperti kartu paspor dual interface dan solusi eSIM bisnis, serta lakukan ekspansi fasilitas produk senilai Rp90 miliar untuk percepatan inovasi. Inovasi digital ini diharapkan meningkatkan pangsa transaksi elektronik dan memperdalam penetrasi di sektor korporasi dan keuangan. Tahun 2023 lalu, JTPE membagikan dividen interim Rp102 miliar, tertinggi sebagai sinyal kesehatan keuangan. Sementara itu pada 9 bulan pertama 2024, laba mencapai Rp119,6 miliar dan rencana pembagian dividen interim Rp47,9 miliar ditargetkan akhir tahun. Praktek pembagian dividen ini menunjukkan komitmen pada pemegang saham melalui kombinasi pertumbuhan dan imbal hasil nyata. Kedepan JTPE fokus memperluas ekspor ke pangsa negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan dengan produk keamanan dokumen dan solusi digital. Ekspansi fasilitas serta pengenalan produk eSIM diperkirakan jadi katalis utama. Namun tantangan industri mencakup persaingan produk impor, fluktuasi permintaan domestik, dan tarif regulasi ekspor yang harus dikelola dengan strategi tepat dan inovasi berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Adi Sarana Armada Tbk atau emiten dengan kode ASSA berhasil menjaga kinerja positif melalui strategi diversifikasi bisnis yang solid. Sistem terpadu antara sewa kendaraan, logistik, dan kendaraan bekas menjadi fondasi utama dalam mencetak pertumbuhan keuangan yang nyata. Sepanjang tahun 2024 lalu, ASSA mencatat pendapatan Rp5 triliun, naik 11,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan membukukan laba bersih Rp330,1 miliar, naik signifikan dari porsi hampir nol di 2023. Angka tersebut bukan hanya melebihi target pertumbuhan 10% tahun itu, tapi juga menegaskan keberhasilan strategi perusahaan. ASA mengandalkan 3 pilar usaha rental kendaraan korporasi, logistik end-to-end via antar aja dan cargo share, serta bisnis kendaraan bekas melalui GBA Caroline. Segmen logistik menyumbang pendapatan Rp1,9 triliun dan menjadi terbesar, diikuti rental Rp1,9 triliun dan kendaraan bekas mencapai Rp864 miliar. Bisnis ini tumbuh merata, bahkan segmen lelang naik hampir 35%. Pada kuartal 1 2025, ASA mencatat pendapatan Rp1,4 triliun, naik 17,2% dan laba bersih Rp143,8 miliar, tumbuh 76,5%, menegaskan tren yang dihasilkan integrasi usaha yang kuat. Manajemen ASA menyatakan ekosistem mobilitas menyeluruh menjadi kunci utama dengan mendorong efisiensi dan mengatasi tantangan pasar. Sementara itu, ASA memasang target pertumbuhan pendapatan 5 hingga 10% di tahun 2025 dengan pendekatan konservatif, mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global. Optimisme tinggi berasal dari kekuatan logistik end-to-end, layanan kendaraan korporasi yang stabil, dan peluang di segmen kendaraan bekas. Perusahaan juga aktif membagikan dividen termasuk Rp73,8 miliar pada akhir 2024 yang menjadi tanda kepercayaan kepemegangan saham. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, usai 4 hari berturut-turut IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan di sesi pertama Selasa. IHSG akhirnya berbalik arah ke zona hijau dengan mencatatkan penguatan sebesar 0,73% ke level 7.169. Level tertinggi sejak pembukaan perdagangan ini di 7.181,4, sementara dibuka sudah di jalur penguatan pada perdagangan pagi tadi di level 7.163. 317 saham menguat, 291 saham melemah, dan 352 saham lainnya bergerak stagnan, dan nilai transaksi yang dicatatkan pelaku pasar mencapai Rp6,66 triliun. Dan kita lihat saham-saham apa saja yang menjadi penopang dari penguatan IHSG yang masuk dalam top gainers. Ada Antam di sana naik 3,66%, Aman Mineral naik 6,6%, berbalik arah dari pelemahan signifikan pada perdagangan kemarin. PGEO menguat 2,88%, sementara BBCA naik 1,96%. Sementara itu dari sisi top losers ada saham seperti Bumi yang turun 1,56%, diikuti saham energi, ENRG turun 4,94%,
MEDC atau Medco turun 5,26% dan juga saham Raja melemah 3,17%. Sementara dari sisi sektoral, konsumsi non-primer naik 1,63%, barang baku menguat 1,54%, energi dan industri masing-masing terkoreksi 0,8% dan juga 0,5%. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.